Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat agar Anda semuanya menjadi orang hebat. Kali ini kita ketemu di rangkaian arus searah di mata pelajaran fisika, dan sub materi yang akan kita bahas adalah tentang hukum 2 Kirchhoff. Selamat mempelajari, semoga Anda semuanya sukses di kemudian hari. Rangkaian arus searah dengan sub materi yang kita bahas adalah hukum 2 Kirchhoff. Bunyi daripada hukum Kirchhoff adalah jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau yang disebut sebagai loop sama dengan 0, atau sigma V sama dengan 0. V adalah beda potensial atau tegangan listrik. Perhatikan skema rangkaian berikut. Ini adalah merupakan salah satu contoh rangkaian tertutup yang terdiri dari sumber listrik atau gaya gerak listrik epsilon dan hambatan listrik adalah R. Pertama kali kita harus lukiskan dulu arah arusnya, yaitu arah arus I dan juga arah loopnya. Seperti pada gambar, perhatikan dengan seksama bahwa dalam melukiskan arah arus dan arah loop ini harus kita perhatikan betul-betul ya, supaya nantinya kita tidak mengalami kesulitan di dalam penyelesaian soalnya. Berdasarkan dari hukum 2 Kirchhoff tadi, sigma V sama dengan 0, maka dari gambar rangkaian dapat dituliskan sigma epsilon plus sigma I kali R-nya sama dengan 0. Dan marilah kita sepakati perjanjian tanda epsilon dan I dalam loop ini untuk kita sendiri. Jadi ini bukan perjanjian secara yang harus diikuti, tapi harus kita taati sendiri. Yaitu I diberi tanda positif jika searah loop dan diberi tanda negatif jika berlawanan loop. Perhatikan gambar ya. Tuh. Berarti pada gambar tersebut I searah dengan loop berarti diberi tanda positif. B, epsilon diberi tanda positif jika kutub positifnya lebih dahulu dijumpai daripada kutub negatifnya ketika mengikuti arah loop. Nah, jadi dari dasar gambar tersebut, arah loopnya searah jarum jam, maka yang dituju lebih dahulu adalah kutub negatifnya, sehingga dengan demikian untuk epsilonnya nanti diberikan tanda negatif. Nah, yang terakhir adalah pemilihan arah loop bisa kita lukiskan secara sembarang, yaitu bisa searah jarum jam, bisa berlawanan arah jarum jam. Tetapi akan lebih mudah jika searah arus listrik. Jadi arah arus loopnya kalau bisa dilukiskan searah dengan arah arus listriknya. Itu akan memudahkan kita dalam menyelesaikan permasalahan. Baik, kita lanjutkan untuk rangkaian dengan satu loop. Selain ada rangkaian dengan satu loop, ada rangkaian dengan 2 loop atau rangkaian yang lebih dari 2 loop yang disebut sebagai rangkaian majemuk. Nah, perhatikan skema rangkaiannya. Dari rangkaian dengan satu loop ini, seperti pada gambar ini, berarti cukup dengan menggunakan satu loop dalam penyelesaiannya. Ada R1, R2 secara seri, terus kemudian ada sumber listriknya epsilon 1 dan epsilon 2 juga secara seri. Jadi kita gambarkan dulu arah arusnya. Arah arusnya sudah kita lukiskan seperti pada gambar, kemudian kita buatkan juga arah loopnya seperti pada gambar. Ingat, itu adalah penggambarannya, arah arus dan arah loopnya sama ya.
sehingga kita akan menjadi mudah nanti dalam penyelesaiannya. Pada rangkaian arus yang mengalir adalah I, arah loopnya searah dengan arah arus listrik. Maka dari hukum 2 Kirchhoff tadi dituliskan sigma epsilon plus sigma I kali R sama dengan 0. Min epsilon 1 plus epsilon 2 plus I kali R1 plus I kali R2 sama dengan 0. Jadi epsilon 1-nya negatif karena arahnya menuju negatif lebih dahulu loopnya. Sedangkan E2-nya negatif positif karena loopnya menuju ke kutub positif sumber baterai. Nah, misalnya R1 adalah 2 ohm, R2 4 ohm, epsilon 1 9 volt, dan epsilon 2 6 volt. Hitunglah kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Kita selesaikan ya. Jadi dengan menggunakan konsep hukum 2 Kirchhoff ini, sigma epsilon plus sigma I kali R sama dengan 0. Dengan perhatikan rangkaiannya, sehingga didapatkan min epsilon 1 plus epsilon 2 plus I kali R1 plus I kali R2 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan angka-angkanya atau nilainya. Min 9 plus 6 plus I kali 2 plus I kali 4 sama dengan 0. Dan min 9 ditambah 6 berarti min 3 plus 6I sama dengan 0. Jadi I dikali 2, 2I plus I kali 4 adalah 4I. Hasilnya adalah 6I. Dan 6I sama dengan berarti 3. Sehingga I sama dengan 3 per 6 sama dengan setengah ampere. Nah, inilah penyelesaian untuk contoh sederhana pada rangkaian dengan satu loop. Saya berikan contoh yang lain. Seperti pada tampilan berikut, perhatikan rangkaian ya, ada 3 buah hambatan yang dihubungkan secara seri dan paralel, berarti rangkaian campuran. Nah, dengan lihat gambar rangkaian hambatan di samping, jika diketahui R1-nya 4 ohm, R2-nya 6 ohm, R3-nya 3 ohm, epsilon 1 9 volt, hambatan dalam 1 R kecilnya 1 0,5 ohm, dan epsilon 2-nya 6 volt, hambatan dalam keduanya adalah 0,5 ohm. Hitunglah kuat arus listrik masing-masing hambatan. Nah, kita selesaikan ya. Mari kita selesaikan ya. Untuk R1 sama dengan 4 ohm, R2 6 ohm, R3 3 ohm, epsilon 1 9 volt, R1 kecilnya 0,5 ohm, dan epsilon 2 6 volt, R kecil 2-nya adalah 0,5 ohm. Terlebih dahulu kita harus selesaikan untuk mencari atau melukiskan arah arus listriknya I menuju R1 dan dibagikan I1 ke I2 kepada R2 dan R3, kemudian kita lukiskan loopnya. Jadi loop dilukiskan searah arah arus listrik ya. Berdasarkan dari hukum Kirchhoff, sigma epsilon plus sigma I kali R sama dengan 0. Untuk ini karena campuran, maka kita harus cari dulu hambatan paralelnya dulu. Seper RP sama dengan seper R2 plus seper R3 sama dengan 1 per 6 plus 1 per 3 sama dengan 3 per 6. Jadi dijadikan per 6 semua. 1 per 3 adalah 2 per 6. RP nya sama dengan 2 per 3, berarti 6 per 3 sama dengan 2 ohm. Min epsilon 1 plus epsilon 2 plus I kali R1 plus I kali RP sama dengan 0 dari uraian hukum 2 Kirchhoff tadi. Dan kemudian epsilon 1 adalah min 9 plus 6 plus I4 plus I kali 2 sama dengan 0. Min 9 plus 6 sama dengan min 3 plus 6I sama dengan 0. Maka I sama dengan 3 per 6 sama dengan 0,5 ampere.
Nah, setelah diketemukan besarnya I, maka untuk mencari I1 dan I2 yang menuju pada R2 dan R3, besarnya I1 bisa dicari dengan rumus R3 per R2 plus R3 kali I, jadi arus yang mengalir ya. Maka I1 sama dengan 3 per 6 plus 3 kali 0,5, hasilnya adalah sama dengan 1/6 ampere. Sedangkan untuk I2 nya adalah R2 per R2 plus R3 dikalikan 1, maka I2 sama dengan 6 per 6 plus 3 kali 0,5, hasilnya adalah sebesar 1/3 ampere. Nah, itu untuk penyelesaian contoh pada rangkaian campuran ini dengan menggunakan satu loop. Nah, bagaimana untuk yang rangkaian dengan 2 loop atau lebih, di mana rangkaian dengan 2 loop atau lebih ini tadi sudah saya sampaikan dikenal sebagai rangkaian majemuk. Berarti lebih sulit dibandingkan dengan yang satu loop tadi. Nah, untuk supaya tidak sulit maka perlu kita lakukan dengan cara langkah-langkah sebagai berikut. Itu yang pertama, A, rangkaian tersebut harus kita gambarkan lebih dahulu atau menggambarkan rangkaiannya, dan kemudian melukiskan arah arus pada setiap titik cabangnya. Ini harus kita buatkan ya, arah arusnya, melukiskan arusnya. Kemudian yang ketiga adalah menuliskan persamaan arus pada setiap cabang dengan menggunakan hukum 1 Kirchhoff, yaitu sigma I sama dengan 0. D, tetapkan loop beserta arahnya pada setiap rangkaian tertutup. Nah, jadi kita lukiskan arah loopnya ya, dan kemudian tuliskan persamaan arusnya untuk setiap loop yang kita buat dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Dan yang terakhir, tuliskan persamaan arus untuk setiap loop dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Nah, marilah kita terapkan langkah-langkah ini dalam menyelesaikan soal berikut ya. Sebagai contohnya, lihat gambar rangkaian hambatan di samping. Jika diketahui R1 sama dengan 1 ohm, R2 2,5 ohm, R3 adalah 6 ohm, R4 0,5 ohm, epsilon 1 4 volt, R1 sama dengan 0,5 ohm, R1 R kecil ya, dan epsilon 2 sama dengan 2 volt, R kecil 2 nya adalah 0,5 ohm hambatan dalamnya ya. Hitunglah kuat arus listrik R1 pada R2 dan pada R3. Inilah rangkaiannya. Nah, kita selesaikan ya. Kita lukiskan dulu arah arusnya di titik cabang B ya, I1 menuju B, I2 menuju B, dan I3 meninggalkan titik cabang B. Dan selanjutnya, setelah kita lukiskan arah arusnya pada titik cabang B, kita selesaikan atau kita gunakan hukum 1 Kirchhoff. Berdasarkan hukum 1 Kirchhoff tadi, sigma I sama dengan 0, maka bisa dinyatakan I1 plus I2 sama dengan I3, atau juga bisa dinyatakan jumlah arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik percabangan tersebut. Jadi untuk dari I1 plus I2 sama dengan I3 dapat kita nyatakan selanjutnya I1 itu berarti sama dengan I3 min I2. Nah, kita peroleh sebagai persamaan 1. Kemudian kita lukiskan loopnya. Untuk loop pertama adalah searah jarum jam, loop yang kedua berlawanan jarum jam. Kita mengikuti petunjuknya tadi adalah loop kita lukiskan searah dengan arus listriknya.
Nah, yang loop 1 tadi ke arah jarum jam mengikuti I1, loop keduanya adalah berlawanan jarum jam mengikuti I2. Berdasarkan hukum 2 Kirchhoff untuk loop 1, sigma epsilon plus sigma I kali R sama dengan 0, maka kita bisa tuliskan sigma epsilon 1 plus I1 kali R kecil 1 plus R1 plus R4 plus I3 kali R3 sama dengan 0. Epsilon satunya adalah negatif 4 plus I1 kali 0,5 plus 1 plus 0,5 plus I3 kali 6 sama dengan 0 ya. Jadi dari persamaan tersebut bisa kita tuliskan kembali bahwa besarnya I1 kali 2 plus I3 kali 6 sama dengan 4. Maka I1 plus 3I3 sama dengan 2. Nah, kita dapatkan persamaan baru lagi, yaitu menjadi persamaan yang kedua. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan kedua, selanjutnya perhatikan lagi pada skema rangkaian yang mana sudah terlukiskan semuanya arah arus listrik dan arah loopnya. Berdasarkan hukum 2 Kirchhoff untuk loop kedua, kita perhatikan pada loop yang kedua, sigma epsilon plus sigma I kali R sama dengan 0. Nah, sigma epsilonnya ada epsilon 2 plus I2 kali R kecil 2 plus R2 plus I3 kali R3 sama dengan 0. Coba perhatikan pada gambar hanya pada loop 2 saja, ya, loop 1 tidak diperhatikan. Min 2 plus I2 kali 0,5 plus 2,5 plus I3 kali 6 sama dengan 0, maka I2 kali 3 plus I3 kali 6 sama dengan 2. Sehingga 3I2 plus 6I3 sama dengan 2. Dan kita peroleh persamaan berikutnya adalah hasil berupa persamaan nomor 3. Nah, selanjutnya persamaan-persamaan tersebut kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Jadi yang langkah pertama, lakukan substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Persamaan 1 tadi adalah I1 sama dengan I3 plus I2. Kita masukkan ke persamaan kedua, yaitu I1 plus 3I3 sama dengan 2. Nah, I1 kita ganti I3 min I2 plus 3I3 sama dengan 2, maka min I2 plus 4I3 sama dengan 2. Nah, hasilnya pun juga berupa persamaan. Jadi menghasilkan persamaan 4. Kemudian kita lakukan eliminasi persamaan 3 dengan persamaan 4. Jadi persamaan 2, 3 dan persamaan 4 tadi, untuk persamaan 3-nya adalah 3I2 plus 6I3 sama dengan 2. Sedangkan untuk persamaan 4-nya adalah min I2 plus 4I3 sama dengan 2. Nah, persamaan 3 kita kalikan 1, persamaan 4 kita kalikan dengan 3, supaya kedua persamaan jadi ada yang bisa dieliminir ya. Persamaan 3 menjadi 3I2 plus 6I3 sama dengan 2, sedangkan persamaan 4 menjadi min 3I2 plus 12I3 sama dengan 6. Kemudian kita jumlahkan 3I2 min 3I2 dijumlahkan 0, 6I3 ditambah 12I3 dijumlahkan adalah 18I3 sama dengan 8. Maka I3 adalah 8 dibagi 18 sama dengan 4/9 ampere. Setelah I3 diketemukan, selanjutnya kita mencari I1 dan I2. Nah, kita ambil salah satu persamaan yang ada. Misalnya persamaan 4 min I2 plus 4I3 sama dengan 2. I2 min I2 plus 16/9 sama dengan 2. Dengan I2 berarti kita bisa dapatkan 16/9 min 18/9 sama dengan min 2/9 ampere. Dan yang terakhir kita cari I1-nya.
Jadi dari hukum 1 Kirchhoff tadi, I1 sama dengan I3 min I2 dari persamaan 1 ya. I1 sama dengan 4/9 min 2/9, I2 nya min, berarti menjadi plus, sehingga I1 sama dengan 4/9 plus 2/9 sama dengan 6/9 ampere. Nah, jadi besarnya kuat arus yang mengalir pada R1, R2, dan R3 adalah masing-masing 6/9 ampere, 2/9 ampere, 4/9 ampere. Demikian tadi pembahasan rangkaian arus arah dengan submateri hukum 2 Kirchhoff. Dengan berharap kalian menjadi pintar dalam belajar fisikanya dan bisa nantinya ke depan membangun bangsa ini untuk menuju ke yang lebih baik, menuju ke Indonesia emas. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.